Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Operasi dan UMKM Kabupaten Jombang, yang terhormat Bapak Ibu Pengurus dan Pengawas KPRI Kabupaten Jombang, yang saya hormati Bapak Ibu undangan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat anggota tahunan tahun tubuh 2023 BKPRI Kabupaten Jombang. Bapak-Ibu sekalian, acara pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, kemudian ketiga pengantar dari Ketua BKPRI, ketiga sambutan-sambutan, kemudian acara ini adalah rapat anggota tahunan. Baik-baik sekalian, acara ini kita mulai sambil menunggu utusan dari KPRI Provinsi Jawa Timur dan juga dari Ekopinda Kabupaten Jombang. Kita mulai pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini kita mulai. Sebagai acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanda sebagai bangsa Indonesia, marilah Bapak sekalian kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Basuki. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan birama 4/4 setelah hitungan ketiga 4 mulai. Hadirin persilakan untuk duduk kembali. Selamat datang dari Ekopinda. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini bisa berjalan lancar dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Suryanto. Bapak Suryanto, Anda silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa, menundukkan kepala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan, senantiasa mendapat kasih-Nya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Untuk berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim bisa bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa sabmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa faradta wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawi dunya wal akhirata illa qadaitah fa yassir umurana wa nawwir qulubana walil amali birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mana yang batil. Ketiga kalinya kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini, dan alhamdulillah kami beserta pengurus dan pengawas hari ini telah akan bisa melaksanakan tanggung jawab kami untuk melaporkan segala sesuatunya, kinerja kami baik pengurus maupun pengawas dalam kurun waktu 2023 sebagaimana sudah kami rancangkan atau kami tulis atau kami kirim melalui buku laporan pertanggungjawaban baik pengurus dan pengawas kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, dan mohon maaf barangkali pelaksanaan RAT kami ini agak sedikit maju karena kita sesuaikan dengan pada hari ini mohon maaf karena Bapak Edi Santoso tidak bisa hadir di tengah-tengah, dan saya tadi pagi di WA agak telat karena HP di kamar, saya di kebun, jadi sampai siang baru tahu, terus saya di sini agak terlambat sedikit, mohon maaf Bapak.
tentunya semuanya sudah tertalapi, dan ini tadi juga saya dikirimi sama Pak Edi lewat HP, ternyata SHU-nya juga meningkat, ada 156 ya Pak ya. Ini adalah merupakan partisipasi anggota kepada PKPRI, di mana kalau KPRI-nya tidak bisa memberikan fasilitas pinjaman bisa melalui PKPRI Kabupaten Jombang, dan tentunya semuanya tertata dengan rapi karena lembaganya juga sehat semuanya, juga rapi semua, karena semuanya adalah ternaung dalam Koran Pegawai Republik Indonesia. Ya Pak ya, terima kasih. Dan saya percaya PKPRI ini dijalankan dengan baik. Ada toko di mana toko koperasi ini tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar karena terbatas dengan waktu buka. Terus administrasi toko ini memang sangat rumit sekali, dan apa ya, bukanya ini nggak bisa sesuai dengan harapan anggota, dan anggota sendiri kadang-kadang ini belanja di toko koperasi ini agak apa ya istilahnya, agak segan karena mungkin kurang lengkap, mungkin yang pandangannya kurang apa istilahnya ya, kurang lengkap seperti toko-toko swalayan yang di lain-lain yang dipegang oleh swasta. Tapi bagaimanapun anggota itu wajib apa istilahnya partisipasi belanja di koperasinya, pinjam di koperasinya, sehingga koperasi ini bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah dapat SHU sekitar 156 juta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar, Pak Solki juga sedikit. Tentunya karena semuanya adalah pakar-pakar koperasi kumpul di sini, nanti bisa membawa koperasi ini ke depannya lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang. Kita dapat kami persilakan. Saling memberikan masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak pengurus dari gabungan operasi KPRI Jawa Timur. Yang saya hormati, saya banggakan juga dari Ketua KPRI Jombang, Bapak Solki beserta pengurus dan pengawas semua yang hadir. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak dari Bapak Ibu yang hadir ini, Ibu dari Tekopindah, Bu Yati mewakili Pak Edi. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dari KPRI yang ada di Kabupaten Jombang. Insya Allah semua bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa kumpul bersama sekarang ini di KPRI Kabupaten Jombang di sini, meskipun dengan suasana cuaca panas tidak panas, dingin tidak dingin, istilah Jawanya ongkep, gitu. Ongkep istilah Jawanya. Tapi Bapak Ibu sadar ya,
sabar menunggu untuk kita lakukan kegiatan ini, dan ini memang merupakan kewajiban kita, dan kita ini merupakan koperasi yang jadi contoh karena pengurus dan anggotanya ini dari aparatur sipil, ya, aparatur sipil, bahkan juga ada aparat penegak hukum, dari kejaksaan juga ada, dari Polres, dari pengadilan yang kita juga hadir kalau pada saat hadir. Dan tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa dari 28 KPRI ini sudah ada 16 yang sudah melaksanakan RAT. Terima kasih Bapak Ibu, karena ini merupakan indikator bahwa koperasi itu sehat, salah satunya yaitu RAT. Selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sejak saya masuk di Dinas Koperasi, diberikan amanah sebagai kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sejak Januari 2023 yang lalu, ya, memang kami melihat di sini salah satu persoalan utama di koperasi adalah sumber daya manusia koperasi. Di masalah profesionalisme sumber daya koperasi ini yang harus kita pacu dan kita tingkatkan kualitasnya. Untuk itu saya sejak masuk itu yang saya fokuskan adalah pelatihan dan BIMTEK, bimbingan teknis tentang sumber daya gerakan koperasi ini, baik yang dari KPRI maupun dari koperasi-koperasi yang lain, termasuk koperasi simpan pinjam yang banyak muncul persoalan dan pengaduan berhadapan dengan dunia ini, Ibu Kabid kelembagaan ini. Jadi, maka dari itu di tahun 2023 itu telah dikeluarkan Permenkop, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 tahun 2023, bahwa koperasi yang salah satu usahanya adalah simpan pinjam itu wajib layak, ya, lolos uji kepatuhan, ya. Jadi mereka akan kita agendakan nanti beberapa koperasi juga 40 menit barang itu, ya, terlalu lama karena ini panjenengan saya masukkan gitu, Pak. Jadi setiap saat datang masuk gitu supaya viral diketahui kegiatan kita. Kalau kita berkegiatan tidak ada dokumentasinya, jejaknya, seperti kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kalau ini kan viral, ada jejak digitalnya, ya berarti ternyata gerakan koperasi di Kabupaten Jombang ini aktif ternyata. Jadi, kenapa kemarin-kemarin dikatakan kurangan itu karena tidak diviralkan? Padahal kita ya sudah aktif dalam itu, ya. Sama saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin kalau ada yang bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang. Selanjutnya adalah sambutan dari utusan BKPRI Jawa Timur. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang beserta Ibu Kepala Bidang Kelembagaan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang setia dan hadir secara pribadi mendampingi kita untuk kegiatan RAT. Walaupun beliaunya ini kepala dinas itu kan tidak ada waktu yang berubah. Beliaunya ini kan banyak kesibukan, namun masih menyempatkan diri untuk bisa hadir secara pribadi. Ini adalah wujud perhatian ini kepada yang khususnya ini adalah BKPRI Kabupaten Jombang dan anggota. Ibu Ketua Dikopinda yang mewakili, karena Pak Ketuanya ini berhalangan hadir, ada kegiatan di Surabaya. Yang saya hormati Ketua BKPRI Kabupaten Jombang beserta jajaran pengurus, pengawas yang saya hormati, Ibu Bapak anggota beserta rapat anggota tahunan untuk buku tahun 2023 yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kami berkah-Nya. Alhamdulillah kita semuanya ini tasik pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, pinaringan kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan yang terselenggara pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah, menjadi pertemuan yang bermanfaat dan barokah. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan Rasul dan Muhammad SAW. Ibu Bapak yang saya hormati, permohonan maaf bahwa Bapak Ketua DKPRI Jawa Timur dalam kesempatan ini tidak bisa hadir secara pribadi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Hanya nitip salam untuk disampaikan kepada Ibu Bapak keluarga besar BKPRI Kabupaten Jombang dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus yang ditugasi Pak Ketua untuk hadir di BKPRI Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan rapat anggota tahunan yang diselenggarakan hari ini. Pertama, atas nama pengurus Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur ini menyampaikan selamat atas terselenggaranya rapat anggota tahunan untuk tahun 2023 ini tepat pada waktunya. Di Kabupaten Jombang ini adalah penyelenggaraan RAT-nya dari 33 BKPRI di Jawa Timur. Jadi nomor satu. Ini menunjukkan satu bukti adanya satu kerja keras, semangat ini daripada pengurus, jajaran pengurus, pengawas, dan juga motivasi ini daripada para pembina koperasi, motivasi dari Pak Kadis, Ibu Kabit, motivasi dari Dikopinda, dan juga dukungan ini daripada anggota yang luar biasa sehingga RAT ini bisa diselenggarakan. Ini adalah tepat waktu. Ibu Bapak yang saya hormati, rapat anggota tahunan ini merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengurus untuk memenuhi konstitusi ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 95 tentang perkoperasian.
Di dalam amanat konstitusi tersebut bahwa setiap selesai buku ditutup, kemudian dibuat laporan, yang nantinya laporan itu akan disampaikan dalam forum tertinggi anggota yang namanya itu adalah rapat anggota tahunan. Ini merupakan satu forum tertinggi. Di dalam laporan pertanggungjawaban pengurus tentunya yang sudah diformat, yang sudah dibuat dalam buku laporan ini ada satu, di sana ada satu ketentuan bahwa 1 minggu sebelum pelaksanaan RAT buku tersebut ini kan harus sudah diterima oleh anggota untuk dipelajari, untuk dikritisi tentang laporan pertanggungjawaban. Alhamdulillah kalau kita membaca keseluruhan program kerja yang sudah disetujui di dalam rapat anggota rencana kerja dalam situasi dan kondisi apapun, ini pengurus ini sudah bisa melaksanakan kegiatan itu secara keseluruhan. Dan terpenting di dalam laporan pertanggungjawaban itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, ini adalah tentang laporan kinerja keuangan. Ini kami baca laporan kinerja keuangannya ini sudah masih menggunakan yaitu sistem akuntansi yang berlaku saat ini. Yang berlaku saat ini yaitu menggunakan SAK etap. Di dalam ketentuan SAK etap ini kan laporan keuangan itu harus memenuhi 5 unsur. Di antaranya unsur tersebut ini ada neraca. Yang kedua ada perhitungan hasil usaha. Yang ketiga ini adalah cash flow, perubahan ekuitas, dan yang kelima ini adalah catatan laporan keuangan yang sering itu disingkat dengan CLK. Ini adalah unsur-unsur ini yang harus ya terpenuhi berdasarkan SAK etap yang kita gunakan. Namun tadi sudah disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa di tahun 2024 ini lahir Permen baru nomor 2 tahun 2024 tentang akuntansinya koperasi yang dikenal dengan SAK EP, standar akuntansi koperasi entitas privat. Dan alhamdulillah ya dinas ini juga sudah merespon dengan cepat ya, untuk dilakukan sosialisasi sehingga nanti di tahun 25 ini sudah nanti bisa menyesuaikan dengan Permenkop nomor 2 tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan ini dari SAK etap yang kita gunakan. Sungguh luar biasa. Ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang di dalam merespon ini ya lahirnya aturan-aturan baru ini di koperasi. Sehingga dengan aturan-aturan baru yang lahir sudah disosialisasi, diharapkan itu nanti akan menjadi panduan pedoman untuk seluruh ya, gerakan koperasi ini di tingkat nasional maupun itu di tingkat daerah ya, sehingga nanti ya tentunya ini kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis bahwa pemerintah mengeluarkan regulasi baru ini adalah sebagai satu upaya ingin meningkatkan kualitas daripada pengelolaan koperasi. Dilihat dari sisi usaha itu Bapak, ya usahanya PKPRI Kabupaten Jombang ini juga bisa berjalan baik, ya berjalan baik, walaupun ini peningkatannya ini belum signifikan, itu semuanya karena dipengaruhi situasi dan kondisi yang ada saat ini.
Kalau operasi primernya baik, semuanya tentunya ini juga akan membawa pengaruh untuk baik ya dan suksesnya PKPR. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya, Ibu Bapak, dilihat dari perkembangan asetnya juga ada peningkatan. Walaupun peningkatannya itu tidak signifikan, tetapi itu kan juga sebuah peningkatan. Dilihat dari aset lancarnya, piutang uang anggotanya ini juga meningkat jika panjenengan bandingkan dengan tahun 2020 sekitar 4 miliar lebih, ya 4,3. Tinggal persoalannya piutang 4,3 miliar ini kan yang perlu nanti dicermati itu ya mudah-mudahan semuanya ini adalah termasuk kelompok lancar. Ibarat ayam petelur, ya ayam sejumlah 4 miliar itu nek endok kabeh hasilnya ya akeh. Tetapi kan tidak mungkin semuanya bisa bertelur. Kadang-kadang ono sing endoke dileti. Ya padha karo utang nyaure bulan ini nyaur, bulan depan absen, bulan depannya lagi nyaur. Ini yang dinamakan dengan utang kurang lancar. Ada yang tidak bertelur sama sekali. Itu maknanya adalah itu piutang yang mudah-mudahan jadi pitik ayam 4 miliar lebih itu tadi semuanya itu adalah bisa bertelur. Ya, ojo sampai orang yang tidak bertelur. Kalau banyak yang tidak bertelur, artinya kita nanti pendapatan kita pun juga akan mengalami satu yang penurunan. Nah, kemudian Ibu Bapak, ya semua anggota ini harus semangat ini di dalam memanfaatkan ini unit usaha yang ada di PKPRI. Kita gayung bersambut, ini anggotane yang memanfaatkan unit usaha di PKPRI ini jumlahnya banyak, maka kontribusi yang masuk di PKPRI juga akan menjadi tinggi, pendapatannya gede, SHU-nya juga akan bisa. Alhamdulillah SHU panjenengan ini adalah 23 tahun 2018. Tarifnya berapa? Kalau peredaran bisa brutonya ini kurang, saya mengingatkan saja, biar kita nanti tidak dapat surat cinta. Ini dari kantor pajak, dari KPP Pratama. Toh pajak itu nanti kalau sudah kumpul di negara kan juga akan dikembalikan kepada rakyat, termasuk dikembalikan kepada kita. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan selama melaksanakan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2020. Anggota tahunan tutup buku tahun 2023. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga pelaksanaan rapatnya nanti bisa berjalan lancar dan sukses. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak dari utusan PKPRI Provinsi Jawa Timur. Bapak sekalian, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu rapat anggota tahunan. Untuk rapat anggota tahunan ini akan dipimpin oleh Ketua 1 PKPRI Kabupaten Demak, Bapak Solikin. Pada Bapak Solikin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara awal dari pelaksanaan rapat anggota ini yaitu pembukaan sudah selesai
dan kami selaku Ketua PKPRI menyampaikan banyak terima kasih atas arahan-arahan baik dari Ketua Bidokpinda, dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, juga dari pengurus di KPRI Jawa Timur. Mudah-mudahan arahan tersebut dapat kita gunakan sebagai pijakan demi kemajuan koperasi kita. Bapak Ibu sekalian yang hormati, memasuki acara inti, yaitu yang pertama adalah pengesahan quorum. Tapi sebelum ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menikmati hidangan yang sudah ada di depan panjenengan semuanya. Oh, balik aktif ini. Monggo, Bapak Ibu sekalian peserta rapat yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa dari anggota kami yang sebanyak 28 primer yang kami undang, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada 22 primer yang menghadiri rapat anggota hari ini. Karena ini sudah melebihi dari 20%, maka quorum sudah memenuhi. Tahun buku 2023 kita ulangi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan tahun buku 2023 PKPRI Kabupaten Jombang kami nyatakan dibuka dengan resmi. Baiklah Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Sesuai dengan jadwal acara adalah pembacaan dan pengesahan notil rapat pada rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun kerja 2024. Apakah ini perlu kami tawarkan? Apakah ini perlu dibaca atau tidak? Tidak perlu ya? Bisa disahkan? Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu laporan pengurus di bidang organisasi. Kami persilakan Saudara Sekretaris untuk melaporkan masalah organisasi. Juga kami tawarkan lagi karena ini sudah tercantum peri-peri di dalam buku laporan. Perlu kita baca banyak? Kita ya? Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya adalah laporan usaha dan permodalan. Pak Khotib selaku bendahara 1, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mengikuti yang di depan langsung saja. Perlu kami sampaikan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama sekali hubungannya dengan masalah keuangan. Perlu kami sampaikan pada Bapak sekalian pada saat yang kesepakatan bersama kemarin tahun lalu bahwa sisa hasil usaha kita yang kotor itu sebelum kita diperhitungkan dengan pajak kita sisihkan dengan 20% untuk simpanan tabungan anggota. Yang ini penggunaannya perlakuannya nanti sama dengan yang lain, tetapi tidak mengikuti beban pajak. Dan ini dimungkinkan oleh SAITA sesuai dengan apa yang kami peroleh dari penjelasan di DKP Eropa bulan yang lalu. Bapak sekalian, jadi ini perlu kami sampaikan dalam hubungannya dengan kewajiban kita, hubungannya dengan pajak. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak dari DKPRI, Pak, untuk Jombang yang kegiatan usahanya dari oleh untuk kita dalam hal ini lokasi ini yang sifatnya simpan pinjam itu sudah tidak dibebani pajak lagi. Ini mungkin hubungannya dengan munculnya PP 72 2021 berkembang terus sampai sekarang. Bahkan apa yang disampaikan Bapak tadi hubungannya dengan entitas privat, jadi insya Allah itu nanti menurut informasi yang kami peroleh itu akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Jadi acuannya tetap SAITA tahun yang lalu. Oleh karena itu Bapak sekalian,
kepada rekan-rekan sempat kami sampaikan juga beberapa bahwa tolong untuk SHU itu tetap diperhitungkan pajaknya, kemudian penjenengan sisihkan hubungannya dengan, mohon maaf Bapak sekalian, sampai hari ini kami pun sempat mendatangi di Dinas Pajak bahwa antara perorangan personilnya orang pajak ini kadang-kadang juga berbeda. Jadi sebaiknya SHU penjenengan yang terbebani pajak tadi tetap diperhitungkan pajaknya, tetapi tidak dikeluarkan alias tidak dibayarkan. Simpan aja penjenengan dalam bentuk simpanan apalah dia nanti. Yang saya khawatirkan ini sudah terbukti di Intan, di KPR Intan ini ada tagihan bahwa tidak dijelaskan juga di Surabaya itu bahwa beban pajak itu mundur sampai 10 tahun ke belakang. Seandainya kita ini dibebani seperti itu, nek wis duwite ditekno dadi bagi SHU habis nggak disihkan ke pajaknya, terus ditagih dari mana kita bayar. Makanya jogo-jogo istilahnya sebaiknya tetap diperhitungkan pajaknya, namun itu disimpan, diposisikan di mana, mau simpanan suka, mau simpanan hari raya atau apa bentuknya mau lah gitu. Tapi intinya itu adalah pajak yang penting teman-teman anggota sadar dan mengetahui ya. Ini saran saya. Kemudian penjenengan tetap hubungannya dengan pajak mobil khusus, kalau sudah ST-nya itu dibebaskan dari beban pajak, penjenengan tetap diberi permintaan laporannya yaitu berupa perhitungan rugi laba dan neracanya. Kemudian BPH-nya honor Pak, karena penjenengan semuanya ini adalah aparatnya pemerintah yang sudah digaji oleh pemerintah, maka honor yang penjenengan peroleh dari PKPRI, dari lembaga penjenengan tetap penjenengan bayar kewajiban. Honor berapapun honor yang penjenengan terima itu isikan 5% saja untuk pecahannya itu. Jadi perlu kami sampaikan, saya ulang lagi bahwa kalau penjenengan ke Dinas Pajak, bahwa operasi yang usahanya SP aja itu di sana sudah nol, Pak. Tidak. Nah, laporan penjenengan cukup perhitungan rugi laba, hubungannya dengan simpan pinjam tadi dengan beri penjelasan yang belakang bukan objek pajak, cukup seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, barangkali yang seetap yang burinya bukan publik, tapi menjadi privat, itu petunjuknya kita tunggu dan akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Kita tunggu itu. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon untuk perhitungan pajak sementara ini dengan perhitungan itu tetap dibayar aja, disisihkan gitu lagi. Menit-menit ya semua untuk pakai pajak itu kan ya sudah mau dengan pakai untuk apa disepakati bersama. Kemudian untuk kita di PKPRI sesuai dengan kesepakatan kita bersama yang sudah disepakati bersama bahwa kita sisihkan 20% pendapatan ini. Nanti ini pun kalau penjenengan cek dari apa yang disampaikan Bapak tadi, pendapatan kita kalau dibandingkannya dulu maka turun Pak. 151 menjadi 159 itu sebetulnya sudah kami sisihkan sekitar 100 juta hubungannya dengan biasanya ya kan, ini penjenengan lebih rekreasi usulannya. Ini alhamdulillah tapi tidak muncul usulan sama sekali. Tapi tetap kita programkan Pak gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi sebetulnya memang tetap naik 5,4% pendapatan kita. Memang nggak banyak Pak, tapi perlu diketahui bahwa anggota kami pun juga tetap tidak ada perubahan, dan anggota penjenengan barangkali banyak yang turun rata-ratanya. Saya juga akan sedikit turun karena banyak yang formal. Itu barangkali di kesempatan ini yang perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi, kecuali bagi KPRI yang punya usaha lain yang berhubungan dengan masyarakat, Pak, itu tetap punya kewajiban bayar pajak. Ya, yang prinsipnya dari oleh untuk kita itu memang sudah dibebaskan dari pajak. Contoh di KPRI Karya Sehat kalau tidak salah ini punya usaha yang lain, sewa gedung, sewa kendaraan, pertukuan dan seterusnya. Ya, yang ini yang masih perhitungan kena pajak apa disampaikan oleh Pak tadi. Kalau di bawah 4 berarti ya sekitar 11% tadi. Itu masih berlaku bagi
usaha kita yang non SP, yang melibatkan masyarakat umum. Intinya seperti itu. Jadi itu barangkali yang perlu kami ucapkan Bapak sekalian. Sekali lagi tolong untuk perhitungan pajak tetap diperhitungkan, disisihkan, tetapi tidak bisa dibayar karena di dinas pajak sana sudah dijadikan oleh tidak dibebani lagi. Cuma saya khawatir dengan perubahan regulasi aturan ini nanti kita dibebani lagi, nanti kan ya kasihan kalau pegawai nanti ditampili dari mana supaya tidak menjadi beban di koperasi, tetap perhitungkan tapi tidak dibayarkan. Yang penting semua anggota tahu bahwa disisikan diletakkan di mana, monggo. Sifatnya adalah jogo-jogo. Kalau tidak, isu-isu penyelenggaraan pakai untuk apa? Sepakati bersama, monggo. Itu Ibu Bapak sekalian yang perlu kami sampaikan kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadek selalu negara satu yang sudah menyampaikan masalah posisi keuangan kita, dan tentunya kami harapkan nanti untuk masalah perpajakan ini kita diskusikan di luar forum ini Pak ya. Jadi nanti kita konsultasi aja karena menurut saya ini juga masih dilema. Ada KPRI yang memang benar dinyatakan nihil pajaknya ya, tapi ada juga yang masih dikenai beban pajak. Nanti kita bahas di luar forum ini, jadi monggo gitu. Yang jelas kita upayakan demikian. Betul kata Pak Kol tadi, mungkin seandainya saat ini belum ditarik pajak, ya kalau memang disisihkan dulu lah gitu biar untuk jogo-jogo. Itulah menurut sekalian untuk sekitar laporan usaha dan keuangan, dan kita lanjut dengan laporan dari pengawas. Untuk koordinator pengawas Pak Basuki, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, untuk giliran kami laporan dari pengawas. Bapak Ibu sekalian, buku laporan pengawas ini sudah dibagi seminggu yang lalu sesuai dengan dahulu Bapak dari GKPRI tadi, dan saya yakin laporan ini sudah dengan baca, dipelajari, sampai dengan hari ini sudah ada 17 primer yang menyampaikan masukannya, baik itu berupa usul, pertanyaan maupun sudah sependapat. Buktinya ditulis cukup setuju atau nihil. Oleh karena itu, perlu saya tawarkan dalam kesempatan ini, laporan pengawas ini perlu saya baca semuanya apa tidak? Sekali lagi, dibaca apa tidak? Tidak, sudah cukup dua saja. Tetapi tidak ada hubungannya dengan pemilu kemarin kok pilih nomor 2, hanya kebetulan 2 kali saja. Oleh karena itu, kami pengawas, kebetulan pengawasnya hanya berdua, saya dengan Pak Sali, sudah berusaha melakukan tugas kami semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami. Namun apabila itu berhasil, itu semata-mata kami duduk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ada hal yang kurang, itu karena keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selanjutnya, saya, kalau tadi Pak Ketua karena persiapannya RAT ini agak menjadi beban, sehingga nama saya disebut sana. Oleh karena itu, saya Abdullah Basuki yang masa jabatannya hari ini habis, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Bas, dan mohon maaf tadi saya keliru menyebut bukan Basuki tapi Abdullah Basuki, ya. Mohon maaf ya. Terus sekalian, begitulah tadi laporan dari pengawas, dan kita lanjutkan dengan acara berikutnya yaitu istirahat. Barangkali tidak perlu istirahat, kita lanjut saja dengan pembahasan laporan sub 3 dan 4, yaitu ini adalah membahas masalah saran pendapat yang tertulis yang bisa disampaikan kepada pengurus PKPRI. Untuk itu silakan Ketua 2 Bapak Hari untuk memimpin masalah pembahasan ini. Monggo Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para anggota yang saya hormati, dalam acara pembahasan ini akan kami gunakan untuk menjawab usul dan saran dari anggota secara tertulis yang sudah masuk ke meja kami. Ini ada 17 primer yang sudah memasukkan usul dan sarannya. Ini satu persatu akan kami bacakan. Yang pertama ini dari Tirta Kencana Abadi. Di dalam bidang usaha ini mengusulkan pemberian reward atau hadiah atau souvenir pada anggota aktif dalam melakukan pinjaman. Ini kita pertimbangkan Pak ya, dituangkan dulu dalam RK. Perlu diketahui bahwa PKPRI di samping melayani anggota lembaga juga melayani anggota perorangan. Jumlah anggota lembaga seperti yang tadi disampaikan adalah 28 primer. Sedang anggota perorangan ini mencapai 11.652 orang. Jadi nanti kita rumuskan Pak, kita rumuskan dulu melalui rapat pengurus, baru kita tuangkan dalam rencana kerja. Ya, jadi untuk kali ini memang kita belum bisa memenuhi keinginan ini. Insya Allah nanti tahun depan kalau sudah kita tuangkan dalam rencana kerja dan disetujui oleh anggota akan kita laksanakan. Gitu Pak. Kemudian yang kedua, ini dari Bahtera Kencana. Untuk organisasi setuju, usaha setuju, permodalan setuju, lain-lain, mohon diadakan rekreasi. Nah ini sudah rutin Pak, tiap tahun manakala kita mempunyai dananya dan disetujui oleh anggota bisa kita laksanakan. Namun ini kita pertimbangkan dulu Pak ya, kita rapatkan dulu, kita musyawarahkan dengan mempertimbangkan keuangan yang ada, juga lokasi wisata. Kemudian ya, terus ini ada 15 KPRI yang mengusulkan, cuman di sini semuanya menyatakan setuju tanpa perubahan. Di antaranya satu KPRI di Perta, kemudian KPRI Dayarta,
kemudian KPRI Karya Mandiri, kemudian KPRI Wanajaya, selanjutnya KPRI Karya Sehat, kemudian KPRI Intan, kemudian KPRI Krim Kopos, kantor pos Pak ini, kemudian KPRI KPPDH Lapas Sumbar, kemudian KPRI Sejahtera, selanjutnya KPRI Gunabakti Jombang, kemudian KPRI Mina Satwa, ini tidak ada KPRI-nya. Selanjutnya KPRI Dwija Tama, selanjutnya KPRI Slamet, selanjutnya KPRI IKH. Mohon maaf, Karya Usaha, kemudian KPRI Bina Karya Agraria. Nah, itu tadi yang kita sebutkan tadi, menyatakan bahwa semuanya apa yang disajikan oleh pengurus PKPRI menyatakan setuju tanpa perubahan. Itu yang secara tertulis. Di manakala masih ada termin yang kedua secara lisan, monggo, kalau tidak ada kita lanjutkan agenda berikutnya. Cukup? Tidak ada usul dan dengan lisan? Tidak ada ya? Terima kasih. Untuk itu selanjutnya kita serahkan kembali kepada Ketua 1 untuk meneruskan agenda berikutnya. Terima kasih Pak Hari yang sudah memimpin jalannya pembahasan. Maka laporan pengurus maupun pengawas dapat disahkan. Terima kasih. Acara yang ke-8 penetapan pembagian sisa hasil usaha tahun 2023. Untuk pembagian ini biasanya kalau sudah persentasenya sudah jelas, tapi yang bagian ini kalau tahun-tahun yang kemarin itu biasanya bagian anggota anggota ini dibuat rekreasi, nanti kelebihannya separuh diberikan kepada anggota dan separuh disimpan di simpanan Mahasuka. Ini kan tawarkan kira-kira sama dengan dia dulu, sama ya. Jadi nanti dibuat rekreasi dulu, nanti sebagian sisanya sebagian dibagikan kepada anggota dan sebagian disimpan di simpanan Mahasuka. Oke, matur suwun. Berarti saya bagian saya sisa pembagian sisa hasil usaha bisa disahkan? Terima kasih. Acara berikutnya pemilihan dan pelantikan seorang pengawas. Karena ini masa baktinya Pak Abdullah Basuki sudah habis, maka perlu ada pemilihan seorang pengawas. Apakah Pak Basuki bisa dilanjutkan? Bisa nggih? Alhamdulillah Pak Basuki dipilih kembali. Matur suwun. Karena ini Pak Basuki pengurus yang lama, maka ini hanya cukup mengucapkan sumpah saja, Pak. Nanti Pak Basis nggih. Pak Bas, monggo jangan ucapkan piapa. Ini syarat mutlak memang. Nggih.
Untuk pengucapan sumpah ini kepada Bapak Ibu hadirin kami persilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengucapan sumpah pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Jombang. Demi Allah, saya bersumpah. 1. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengawas PKPRI Kabupaten Jombang akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. 2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai seorang pengawas PKPRI Kabupaten Jombang akan bekerja dengan rajin, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tidak, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengawas PKPRI Kabupaten Jombang akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan pusat koperasi sebagai pegawai Republik Indonesia serta anggota-anggota pada umumnya. Jombang, tanggal 5 Maret 2024. Yang bersumpah Abdullah Basuki. Terima kasih. Para tangan nanti tidak apa-apa. Yang bersangkutan juga kembali para hadirin ya. Alhamdulillah kita sudah punya pengawas baru lagi, tapi orang lama. Bapak sekalian, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan surat keputusan kepada Bendahara Satu. Kami persilakan. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu Bapak, bahwa Pak Bas tadi yang seyogyanya membacakan keputusan ini, tapi ada panggilan mendadak dari rumah sakit, harus presentasi karena ada tamu dari Kalimantan. Sehingga kami gantikan membacakan surat keputusan ini. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Jombang. Keputusan rapat anggota PKPRI Kabupaten Jombang nomor 1 A.1 Romawi 3 tahun 2024 tentang rapat anggota tahunan tahun buku 2023 PKPRI Kabupaten Jombang. Rapat anggota tahunan tahun buku 2023 PKPRI Kabupaten Jombang yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret tahun 2024 menimbang 1. Penjelasan pengurus tentang laporan pertanggungjawaban tahun buku 2023. 2. Penjelasan pengawas tentang laporan pertanggungjawaban tahun buku 2023 memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata tertib rapat anggota PKPRI mendengarkan 1. Kata pengantar tentang PKPRI Kabupaten Jombang. 2. Sambutan pimpinan Dikopida Kabupaten Jombang. 3. Sambutan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.
4. Sambutan pengurus DKP RI Provinsi Jawa Timur. 5. Usul saran dan pendapat anggota pada rapat anggota tahunan tahun buku 2023 DKPRI Kabupaten Jombang memutuskan menetapkan. Pertama, diterima dan disahkan menurut rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja BKPRI Kabupaten Jombang tahun kerja 2024. Kedua, diterima dan disahkan laporan pengurus dan pengawas KPRI Kabupaten Jombang tahun buku 2023 tanpa perubahan. Ketiga, pembagian SHU bagian anggota setelah dikurangi biaya rekreasi adalah 50% dibagi kepada anggota, 50% dimasukkan ke dalam simpanan manasuka anggota. Keempat, terpilihnya Saudara Haji Awan Basuki SPDM MPD sebagai pengawas PKP Kabupaten Jombang ke periode 2024 sampai dengan 2026. Kelima, apabila di kementerian ini ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 5 Maret 2024, pimpinan sidang Ketua 1 Haji Solidi. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pembacaan surat keputusan sudah berakhir dan kita lanjutkan dengan acara lain-lain. Untuk lain-lain ini nanti akan ada 3 poin, yaitu yang pertama evaluasi pelaksanaan rapat anggota dari DKPRI, dan yang kedua nanti adalah pembagian door prize. Namun sebelum pembagian door prize, saya mau izin sebentar, nanti ada sosialisasi dari KPRI Kopektel, yaitu kerjasama tentang pembayaran rekening telepon atau listrik gitu ya, nanti akan disampaikan. Itu kerjasama kita dengan beliaunya, nanti akan disampaikan di sini. Mohon waktunya sebentar saja. Jadi pertama adalah evaluasi, yang kedua nanti sosialisasi itu, dan yang terakhir adalah pembagian door prize. Kepada Bapak Sis dari DKPRI, mohon berkenan untuk memberikan evaluasi. Monggo. Mohon izin Ibu Bapak, Alhamdulillah pelaksanaan rapat anggota tahunan untuk buku tahun 2023 ini berjalan dan melihat seberapa aman. Tadi yang butuh waktu banyak kan, ada sambutan Ibu Pindah, Pak Kadis, ada sidang. Tapi acara intinya saya lihat jam saya itu nggak sampai 15 menit itu setengah. Dan laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan hasil pemeriksaan pengawas ini diterima secara utuh, tapi tanpa ada catatan. Ya. Kemudian jalannya rapat, Ibu Bapak, ya kami amati ini adalah anggota, ini kehadirannya adalah maksimal. Semuanya yang diundang ini hadir ya untuk memberikan satu ya saran pendapat untuk perbaikan daripada PKP. Ini juga sudah dilaksanakan dan ini direspon oleh anggota. Dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu nanti adalah pelaksanaan kegiatan rekreasinya mungkin Pak itu. Jadi refreshing, kecuali Ibu Kapite dengan Pak Kadis itu dari satu evaluasi ya, bersemangat dan mari kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan lembaga birokrasinya masing-masing untuk kesejahteraan dan kemakmuran daripada anggota dan masyarakat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih pada pengurus KPRI Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, untuk layanan yang kedua yaitu sosialisasi MOU kita dari PKPRI dengan KPRI Propertel. Monggo Pak Edi dan Pak Dinuman. Mas Edi, monggo. Kalau kerajaan Propertel secukupnya